Baik, pertama-tama perkenalkan nama saya Rian Rian dengan NIM 22151010009. Di sini saya akan menjelaskan tugas DAA yang di mana di sini saya mengambil bagian satu nomor satu yang di mana soalnya yaitu buatlah sebuah algoritma brute force untuk menemukan sirkuit Hamilton dengan bobot minimum. Di mana di sini saya menggunakan codingan bahasa C++ untuk melakukan hal tersebut dan yang kedua adalah B yang dimana periksa kebenaran dari algoritma yang Anda rancang. Yang dimana di sini terdapat beberapa fungsi utama. Yang pertama adalah calculate wake yang mengambil graph dan path sebagai argumen dan mengembalikan bobot total dari sirkuit Hamilton yang dihitung. Fungsi ini berjalan melalui setiap simpul dan path dan menambahkan bobot dari setiap edge yang terhubung. Jika ada edge dengan nilai tak hingga, fungsi ini akan mengembalikan nilai tak hingga sebagai bobot. Fungsi yang kedua yaitu uh, Butterworth Hamilton yang mencari sirkuit Hamilton dengan bobot minimum dan graf yang diberikan. Yang ketiga yaitu pertama pengguna uh, diminta untuk memasukkan jumlah simpul yang diinginkan, kemudian sebuah matriks graf n kali n dianalisis dengan nilai tak hingga sesuai dengan jumlah simpul yang dimasukkan. Selanjutnya kita diminta untuk memasukkan bobot setiap edge dalam graf. Setelah matriks graf terisi, program melakukan pencarian sirkuit Hamilton dengan memanggil fungsi brute force Hamilton. Jika sirkuit Hamilton dengan bobot minimum ditemukan, program akan mencetak sirkuit tersebut bersama dengan bobotnya, dan jika tidak ditemukan, program akan memberikan pesan tidak ada sirkuit Hamilton. Yang ketiga yaitu buatlah sebuah graf lengkap dengan 5 titik. Kemudian ilustrasikan algoritma Anda pada graf tersebut. Yang dimana di sini terdapat 5 bobot. Yang pertama 0, 1, 2, 3, 4, dan 4. Dan untuk bobot lintasannya itu saya berikan 02143, 20512, 15024, 41203, 32430. Dan untuk hasilnya yaitu Nah, di sini saya memasukkan jumlah simpul yaitu 5 dan memasukkan bobot lintasan yang tadi. Dan ya untuk sirkuit Hamilton dengan bobot minimumnya itu 0,231,440 dan bobotnya itu 9. Selanjutnya adalah hitunglah kompleksitas waktu algoritma rancangan Anda. Di sini uh, untuk kompleksitas waktunya itu nolnya itu 0 0 n pangkat 2 ditambah n dikali n, dan waktunya itu 21,11 detik. Dan yang terakhir untuk bagian satu yaitu apakah algoritma yang Anda rancang dapat dimodifikasi untuk diterapkan pada graf input yang bukan merupakan graf lengkap? Jelaskan. Ya, untuk algoritma ini dapat dimodifikasi untuk diterapkan pada graf input yang bukan merupakan graf lengkap. Jika kita hanya perlu memodifikasi bagian input untuk memasukkan bobot edge yang valid dan INF untuk edge yang tidak ada. Selain itu, dalam fungsi calculate weight, kita perlu menyesuaikan perhitungan bobot dengan mengecek apakah edge antara dua simpul eh, ada atau tidak. Sebelum menambahkan bobotnya, eh, total bobotnya. Jika NG tidak ada, kita dapat memperlakukan bobot tersebut sebagai INF atau nilai besar untuk menunjukkan bahwa jalur tersebut tidak valid. Dan selanjutnya adalah bagian yang kedua, yaitu nomor satu, yang dimana berisi tentang Fibonacci, yang dimana untuk soalnya itu bagaimana definisi asal formula dari barisan Fibonacci secara rekursif.
Jika barisan Fibonacci didefinisikan secara rekursif dengan rumus berikut, yang dimana Fn 0, 1, Fn min 1 ditambah Fn min 2 jika n sama dengan 1, jika n sama dengan 1, jika n lebih dari 1. Yang dimana Fn ini adalah nilai dari barisan Fibonacci ke n, dimana setiap angka dalam barisan ini adalah hasil penjumlahan dari dua angka sebelum dalam barisan itu sendiri. Yang kedua yaitu yang B, buatlah sebuah algoritma rekursif untuk mengonstruksi barisan Fibonacci dengan n elemen n diberikan sebagai input. Yang dimana ini adalah codingannya, yang dimana di sini saya menggunakan apa namanya bahasa bahasa C++ untuk itu. Yang dimana untuk membuktikan kebenaran algoritma yang Anda rancang. Yang dimana di sini saya menggunakan di sini jika dilihat dari yang ini, codingan yang ini, yang dimana jika nilai n atau nilai yang inputkan itu sama dengan 0 atau 1, maka akan mengembalikan nilai n tersebut sesuai dengan dua angka pertama yaitu 0 dan 1. Dan jika n lebih besar dari 1, maka akan memanggil dirinya sendiri dua kali. Yang pertama sekali dengan n-1 dan sekali lagi dengan n-2, yang kemudian menjumlahkan kedua hasil tersebut dan mengembalikannya. Dan yang diilustrasikan dengan sebuah contoh alur kerja algoritma tersebut, misalkan dengan mengambil sebuah nilai n lebih besar dari 10. Yang D. Diawali dengan n sama dengan 10, algoritma memasuki fase rekursif karena n lebih besar dari 2. Proses ini memicu serangkaian pemanggilan fungsi rekursif, lalu n sama dengan 9 dan terus-menerus hingga mencapai n sama dengan 2, titik di mana algoritma mencapai baris rekursif pada setiap level rekursi. Setelah mencapai baris algoritma secara bertahap membangun array Fibonacci, menambahkan elemen barisan Fibonacci satu persatu melalui elemen terkecil dan pada akhirnya ketika semua panggilan rekursif telah diselesaikan dan algoritma kembali dipanggil awal untuk n sama dengan 10, array Fib akan mengandung 10 elemen baris Fibonacci. Barisan tersebut dengan n sama dengan 10 berurutan adalah 0, 1, 1, 3, 3, 5, 8, 13, 21, dan 34. Terus soal yang selanjutnya adalah hitunglah kompleksitas algoritma tersebut. Di mana di sini untuk kompleksitas waktunya itu untuk big O-nya itu ON kuadrat dan untuk waktunya 11,37 detik. Selanjutnya yaitu implementasikan algoritma tersebut pada bahasa pemrograman Anda dan coba jelaskan program tersebut dengan beberapa input sederhana. Di sini yang di atas tadi saya copy saja ke deskripsi plus dan saya run, dan sehingga di sini terhadap saya menghitung Fibonacci ke 5 dan hasilnya itu nilainya itu adalah 5. Ya, dan yang terakhir adalah apakah algoritma Anda dapat diubah menjadi algoritma brute force? Jika iya, jelaskan bagaimana. Jika tidak, jelaskan mengapa. Akan sangat bagus jika Anda membuat program untuk algoritma versi brute force jika ada penyelesaiannya. Yang G. Ya, codingan ini dapat diubah menjadi algoritma brute force. Dalam algoritma brute force, setiap nilai Fibonacci dihitung secara berurutan dari 0 hingga n menggunakan iterasi. Pendekatan ini tidak efisien karena setiap nilai Fibonacci dihitung berulang-ulang kali jika telah dihitung sebelumnya. Namun pendekatan ini lebih mudah dipahami dalam implementasinya. Dua variabel A dan B digunakan untuk menyimpan dua nilai Fibonacci sebelumnya. Setiap iterasi dan nilai
iterasi nilai tem dihitung sebagai penjumlahan dari kedua nilai sebelumnya, kemudian nilai A dan B diperbarui untuk digunakan dalam iterasi berikutnya. Ini memungkinkan kita untuk secara langsung menghitung nilai Fibonacci ke n tanpa memanggil Fibonacci rekursif sehingga meningkatkan efisien algoritma. Dan untuk codingannya itu seperti ini. Untuk menghitung Fibonacci ke yang di mana ini yang tadi. Ini A dan B, A ditambah B. Baik, untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya.